Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Gladys Amanda. Nomor induk mahasiswa 2018-010109. Program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester Manajemen Agribisnis dosen pengampu Artita Devi Maharani, yaitu tentang menjelaskan model agribisnis terpadu dalam bentuk bagan. Langsung saja, pengertian dari sistem pertanian terpadu. Jadi, sistem adalah kumpulan yang memiliki hubungan, dan pertanian itu cakupannya luas. Pertanian bisa perkebunan, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Jadi, secara tidak langsung sistem pertanian terpadu itu adalah sistem gabungan antara kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan ilmu lain yang berkaitan dengan pertanian dalam suatu lahan. Nah, setelah menjelaskan tentang pengertian sistem pertanian terpadu tersebut, kita akan lanjut ke model agribisnis terpadunya dalam bentuk bagan. Jadi contoh yang akan saya angkat di sini adalah diagram model integrasi vertikal horizontal komoditi perkebunan dengan ternak. Jadi sebelum masuk ke bagannya, izinkan saya juga untuk menjelaskan apa itu model integrasi vertikal. Jadi model integrasi vertikal itu adalah perusahaan dengan kontrol yang lebih besar dalam sebuah aspek proses produksi yang juga menghasilkan biaya yang lebih rendah dan manajemen yang lebih baik dari keseluruhan produksi. Jadi integrasi vertikal ini juga menghasilkan pasokan dan jalan penjualan dia amankan untuk perusahaan. Dan juga apa itu model integrasi horizontal? Tadi kita sudah menjelaskan tentang vertikalnya, sekarang dilanjutkan ke horizontal. Jadi integrasi horizontal adalah ketika perusahaan mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Nah, setelah membahas pengertian dari model integrasi vertikal sama horizontal, kita lanjut ke bagannya, bagan dari komoditi perkebunan dengan ternak tersebut. Jadi komoditi perkebunan yang saya ambil adalah tanaman kopi, sedangkan ternak yang saya ambil adalah unggas serta kambing. Jadi dimulai dari tanaman kopi dulu. Tanaman kopi itu setiap kali kita menanam kopi ada yang namanya tanaman penaung. Jadi tanaman penaung itu adalah tanaman yang sangat dibutuhkan dalam penanaman komoditas kopi agar berproduksi optimal. Tanaman penaung juga dapat menahan angin, menjaga dari sinar matahari yang terik, dan menjaga tanaman kopi dari intensitas curah hujan yang tinggi. Jadi manfaat lain dari tanaman penaung adalah menghasilkan serasa yang dapat bermanfaat bagi tanah dan membantu ketersediaan hara tanah. Nah, dari tanaman penaung ini tentunya akan mengundang lebah, dan lebah otomatis ada madunya. Jadi selain tanaman penaung, nektar dan daun itu mengundang lebah juga, itu akan menghasilkan madu. Nah, dari tanaman kopi itu juga akan menghasilkan yang namanya gulma. Bukan menghasilkan, tapi pasti ditumbuhi yang namanya gulma. Mungkin teman-teman di sini tahu apa itu gulma. Nah, selain dari daun, gulma, nektar, dan tanaman penaung dari tanaman kopi, yang namanya tanaman kopi pasti juga ada yang namanya limbah. Nah, limbahnya itu juga bermanfaat untuk kambing. Jadi kambing akan menghasilkan yang namanya daging serta susu. Sebenarnya nggak hanya daging dan susu, tapi banyak lainnya, entah dari kulitnya ataupun yang lain sebagainya. Tapi yang disebutkan di sini adalah daging serta susu. Nah, dari kambing ini itu berdasarkan limbah dari tanaman kopi tadi, itu akan ada yang namanya limbah pakan. Nah, limbah pakan itu akan diproses dengan namanya proses pirolisa. Tulisannya di sini pirolisa, tapi saya pernah mendengar yang namanya proses pirolisis, sama saja artinya. Itu proses pirolisis adalah proses dekomposisi senyawa organik yang terdapat dalam limbah melalui proses pemanasan dengan sedikit atau tanpa melibatkan oksigen. Nah, dari proses pirolisis ini akan menghasilkan yang namanya bioarang serta asap cair. Bioarang itu adalah aneka macam
bahan hayati atau biomasa. Jadi hasil dari aneka macam bahan hayati ataupun biomasa. Nah, aneka macam ini dapat diperoleh dari ranting, kayu, rumput, jerami, dan limbah pakan yang kita sebutkan tadi. Nah, selain bioarang ada yang namanya asap cair, hasil dari proses pirolisis itu. Asap cair ini hasil kondensasi atau pengembunan dari uap hasil pembakaran secara langsung maupun tidak langsung. Jadi bahan-bahannya itu banyak sekali senyawa karbon. Itu ada lignin, ada selulosa, hemiselulosa, dan lain sebagainya. Nah, bahan baku dari asap cair ini itu ada bongkol kelapa sawit, tempurung kelapa, sekam, ampas, dan juga limbah pakan. Nah, jadi selepas dari hasil tersebut, kita kembali lagi ke lebah yang dihasilkan atau yang diundang dari tanaman kopi tersebut. Lebahnya itu akan menjadi media jamur, dan media jamur itu pastinya yang namanya media jamur itu jadi bahan tanah medianya untuk jamur tumbuh di tempat tersebut. Nah, selain itu lebah juga menghasilkan yang namanya limbah pakan, dan limbah pakannya itu berguna sekali untuk tanaman kopi. Jadi selain kotoran dan urin, itu limbah pakan juga berguna untuk tanaman kopi. Nah, di media jamurnya ini menghasilkan yang namanya kompos. Kompos ini sangat baik untuk tanaman kopi. Nggak cuma di tanaman kopi, tapi baik juga di semua tanaman. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan terakhirnya itu tentang aspek-aspek yang termasuk dalam model sistem agribisnis terpadu. Itu ada peraturan pendirian agribisnis, keterkaitan kelembagaan, dan kebijakan pemerintah. Jadi berdasarkan bagan yang saya presentasikan tadi, peraturan pendirian bisnis. Jadi peraturan pendirian bisnis itu yang namanya pendirian bisnis pasti itu lazim yang namanya izin usaha. Jadi kita itu tidak boleh asal mendirikan, itu harus sesuai dengan perizinannya. Nah, perizinannya itu dibuktikan dengan adanya sertifikat. Bagaimana cara memperoleh sertifikat? Tentunya itu harus sesuai dengan kriteria, itu sesuai persyaratan, memenuhi syarat. Jadi terbentuklah yang namanya sebuah bisnis, itu pendiriannya. Nah, yang kedua itu keterkaitan kelembagaan serta kebijakan pemerintah. Keterkaitan kelembagaan ini, lembaga pemasaran itu yang legal, jadi sesuai persyaratan dari pemasarannya tersebut. Jadi kalau dilihat dari bagannya, pemasarannya di sini hasil produknya itu ada madu, jamur, asap cair, dan bioarang. Sekian presentasi dari saya tentang model agribisnis terpadu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, salam.